Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Saputra, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan program input data menggunakan database hasil kreasi saya sendiri. Selamat menyaksikan. Pertama, kita mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi SAM. Dengan cara mengeklik aplikasi SAM-nya, apabila sudah muncul tampilan aplikasinya, kita klik Start pada Appends dan MySQL. Kedua, kita bikin database-nya dengan menggunakan phpMyAdmin. Caranya kita buka browser, lalu kita ketik di pencarian browsernya localhost, garis miring seperti ini, garis miring 127.0.0.1 yang ada gambar icon PHP-nya. Lalu kita klik. Apabila kalian menggunakan phpMyAdmin untuk pertama kalinya, maka tampilan beradanya seperti ini. Untuk membuat database-nya, kita klik database di pojok atas. Di sini merupakan folder database-nya. Kalian buat folder database-nya sesuai kalian inginkan. Misalkan saya contoh. Lalu tidak lupa juga kalian ubah ini menjadi collection. Lalu kalian klik create. Di sini merupakan file database-nya. Kalian bikin name-nya sesuai kalian inginkan. Silakan coba. Lalu kolom ini tergantung sesuai kalian inginkan dan kalian lebihkan untuk lebih satu kolom. Di sini sudah saya lebihkan satu kolom. Kalau sudah, kalian klik go pada pojok kanan. Maksud saya untuk menambahkan lebih satu kolom, yaitu untuk membuat ID. ID ini bertujuan agar kita dapat dengan mudah membedakan dua orang yang memiliki nama yang sama. Untuk type-nya kita menggunakan char. Char ini merupakan sembarang data berbasis karakter yang memiliki batasan dengan nilai di dalam kurung. Length atau values ini merupakan batasan kata. Untuk ID, batasan katanya terserah kalian. Kalau saya bikin 9 saja. Untuk default-nya jangan diisi. Collection juga. Attribute juga. Null juga. Kalau index, kalian isi primary. Lalu klik go. Primary ini bertujuan untuk membedakan orang yang memiliki nama yang sama tersebut. Untuk A strip I jangan diisi, comments juga. Untuk kolom selanjutnya kalian isi sesuai kalian inginkan, seperti nama, name, tempat lahir, tanggal lahir. Untuk bikin kolom nama ini tidak bisa menggunakan awalan huruf kapital. Dia harus konsisten. Kalau misalnya menggunakan huruf kecil, menggunakan huruf kecil semua. Bila menggunakan huruf kapital menggunakan huruf kapital semua. Untuk type nama, saya biasa menggunakan teks, tapi bisa juga menggunakan varchar. Untuk batasan katanya, saya bikin 50. Untuk default sampai comments, tidak usah diisi. Untuk name, sesuaikan dengan ID. Untuk batasan katanya, saya 9 karena NIM Universitas Jambi batasannya 9. Lalu indeksnya kita isi juga primary. Klik go. Kalau tempat lahir biasanya saya menggunakan teks, batasan katanya 50.
Kalau tanggal lahir saya biasanya menggunakan date dan batasannya 50 juga saya samakan. Untuk yang lain-lainnya jangan diisi. Kalau di database tidak bisa menggunakan spasi. Untuk menggunakan spasi biasanya menggunakan strip seperti ini. Tempat strip lahir. Kalau sudah, kalian klik save pada pojok kanan bawah. Ketiga, kita bikin codingannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Notepad++ untuk bikin codingannya. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Pertama kita bikin dulu codingan inputnya, yaitu HTML. HTML terdiri dari head, title, dan body. Head ini merupakan tempat penulisan judul dokumen. Title merupakan judul dokumen. Judul saya itu input data ke database. Title ini judul dokumennya seperti ini. Saya contohkan index. Saya bikin codingannya, saya simpan di folder database. Title ini merupakan judul di sini. Codingan Emacs. Emacs ini untuk menambahkan logo di index. Pertama kalian cari dulu logo apa yang kalian ingin tampilkan di index. Kalau sudah, kalian simpan di folder yang sama di file codingan yang kalian simpan. Kalau style biasanya untuk menambahkan lebar, tinggi, dan tata letaknya. Kalau sudah, kita tutup head-nya dengan tag penutup, yaitu kurung siku, garis miring, head, kurung siku. Di sini saya bikin text style. Di sini saya bikin text style untuk menambahkan background. Untuk bikin background sama saja kayak seperti logo tadi. Kalian cari dulu foto backgroundnya yang kalian ingin tampilkan di index. Kalau sudah, kalian simpan di folder yang sama pada file codingan yang kalian simpan. Dan tidak lupa juga kalian tutup menggunakan ini. Kalau H1 ini merupakan tag untuk membuat heading. Di sini saya menggunakan text align biar dia terletak di tengah. Tag ini merupakan dari div. Di sini saya bikin marginnya auto. Kalau sudah, kalian bikin tag penutupnya. Lalu kita masuk ke body. Body ini sebagai tempat untuk menampilkan konten dokumen. Di sini saya menggunakan div. Div ini tidak memiliki arti apapun, hanya digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML. Lalu kita bikin tag membuat headingnya. Di sini saya bikin input data mahasiswa. BR ini untuk bikin spasi atau jarak seperti ini. Dan ini menggunakan PR, jadi pendidikan matematikanya terletak di bawah. Kalau sudah, tidak lupa juga kita bikin tag penutup headingnya. P ini merupakan bikin paragraf baru. Di sini saya bikin center biar dah terletak di tengah. Maksud saya bikin paragraf baru seperti ini. Kalau sudah, kalau HR ini merupakan garis di indeks. Seperti ini untuk kasih pembatas. Seperti itu. Kalau sudah, kita bikin form action-nya. Form action ini merupakan nama file yang akan dijalankan apabila tombol submit sudah diklik. Di sini saya menggunakan metode post karena metode post dapat mengirimkan data secara terpisah dengan data dalam jumlah yang besar. Di sini saya menggunakan table. Table ini terdiri dari tag tr dan td. Di sini di table saya menggunakan center agar
dia terletak di tengah seperti ini. Dia terletak di tengah. TR ini merupakan singkatan dari table row, digunakan untuk membuat baris dari tabel. TH ini pengertiannya sama saja seperti TD, tapi TH ini lebihnya tampilannya lebih tebal hurufnya seperti ini. Contohnya nama mahasiswa ada lebih tebal. Lalu aling ini merupakan agar nama mahasiswa ini rata kiri atau kanan. Saya bikin rata kiri semua karena saya sudah bikin center di table, jadi dia terletak di tengah. Dan tidak lupa juga kita bikin tag penutup TH-nya. Lalu kita bikin inputnya. Input type text. Lalu bikin name-nya, namanya size ini untuk kolom ini biar makin panjang. Placeholder ini dia seperti ini. Silakan isi nama lengkap Anda. Lalu bikin required, dan tidak lupa juga bikin tag penutupnya. Di sini kalau tanggal lahir saya menggunakan input type date. Input type date seperti ini. Kita bisa pilih bulan, tahun, dan tanggal. Jenis kelamin saya menggunakan checkbox. Kalau agama saya menggunakan radio. Kalau checkbox dia seperti ini. Kalau checkbox dia bisa kita hilangkan. Kalau radio kita tidak bisa menghilangkannya, dia tetap di situ. Tidak bisa hilang seperti checkbox. Kalau angkatan di sini saya menggunakan select. Kalau select dia seperti ini tampilannya. Kalau submit ini terletak di baris terakhir dari form. Di sini saya bikin kirim, maka submitnya seperti ini. Kalau sudah, tidak lupa juga kita bikin tag penutup table, form, dan div, dan bikin tag penutup body dan HTML-nya. Kalau sudah bikin coding inputnya, sekarang kita bikin coding outputnya atau coding hasil. Kalau coding output kita bikin dengan tag PHP. Tag PHP diawali dengan kurung siku, tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Include ini berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program PHP. Lalu selanjutnya kita pakai if. If ini digunakan untuk memilih alternatif apabila suatu syarat atau kondisi dipenuhi. Insert ini fungsinya untuk menghasilkan nilai true jika sebuah variabel telah didefinisikan. Karena menggunakan metode post tadi, maka kita bikin seperti ini. Dan untuk penulisan baris program PHP diakhiri dengan tanda titik koma. Seperti ini. Lalu kita bikin ini sesuai nama kolom nama database tadi. Kegunaan MySQL strip array, strip escape, strip string ini fungsinya digunakan untuk memberi perlindungan terhadap karakter khusus sebelum mengirim query ke MySQL yang dapat membahayakan data termasuk dari serangan SQL injection. Kita bikin koneksi koneksi koma ini. Kalau MySQL query
berfungsi untuk mengirimkan setiap perintah MySQL ke server database. Kalau echo ini merupakan keterangan lalu kalau sudah, kalian tutup. Selanjutnya kita bikin file koneksi PHP-nya untuk mengkoneksikan ke database. Kita menggunakan codingan output yaitu PHP. Kita ketik codingannya $koneksi sama dengan MySQL Connect, di mana MySQL Connect ini berfungsi untuk menghubungkan ke MySQL server dan menghasilkan sebuah resource. Dan kita ketik dalam kurung localhost yang ini, lalu root ini sebagai keamanan komputer atau laptop, lalu bikin seperti ini, lalu kita bikin nama folder database kita, lalu kita bikin if jika MySQL Connect-nya error, maka dia akan memberikan keterangan koneksi database gagal. MySQL Connect error ini berfungsi untuk menampilkan besar error yang dihasilkan oleh query sebelumnya. Kalau sudah bikin file koneksi PHP-nya, baru di-include kita ketik file koneksi PHP-nya dan di form. Di action-nya kita ketik file koneksi PHP-nya. Kalau sudah, kita isi data ini. Kalau sudah isi datanya, kita klik kirim. Kalau seperti ini kita kembali saja. Lalu kita lihat hasilnya di database. Maka hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat jelaskan mengenai program atau codingan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.